Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melviana Hoirunisa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A dengan NIM 12321200013. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi, Ibu Nur Hasanah SSM Hum. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas pendamping ujian akhir semester dari mata kuliah morfologi. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Kata Bahasa Indonesia sebagai penanda register suatu kajian morfologi. Oke, jadi dalam jurnal ini ada 5 teori nih yang digunakan. Yang pertama ada afiksasi, kemudian yang kedua ada abreviasi, yang ketiga ada anagram, yang keempat ada hibrida, dan yang kelima adalah perubahan suku kata. Oke, kita yang pertama dulu. Yang pertama afiksasi. Afiksasi ini adalah suatu kajian morfologis yang akan menghasilkan suatu kata baru. Nah, karena dilekatkan dengan sufiks yaitu imbuhan akhir, prefiks yaitu imbuhan awal, kemudian ada infiks yaitu imbuhan tengah, dan ada juga konfiks yaitu imbuhan awal dan akhir. Nah, sekarang ini nih, masyarakat Indonesia itu yang menggunakan sosial media ataupun yang tidak gitu ya, banyak menggunakan kata-kata baru gitu, istilah-istilah baru. Nah, padahal sebelumnya itu tidak ada digunakan gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya nih pada kata mengkesal. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kata mengkesal di sini itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ada 4 fonem nih yang harus dileburkan gitu, yang melebur. Yaitu ada fonem K, T, S, dan P. Nah, keempat ini tuh kalau misalkan dilekatkan gitu ya dengan prefiks misalkan ya dari kata mengkesal tadi. Nah, ini tuh si K-nya itu harusnya melebur. Nah, jadi yang betul itu bukan mengkesal tapi mengesal. Nah, kalau misalkan kita nih mau pakai konfiks misalkan, kan konfiks itu adalah imbuhan awal dan akhir. Nah, itu tuh bukan jadi mengkesalkan misalkan ya. Nah, tapi itu tuh jadinya mengesalkan karena huruf K itu tadi tuh melebur. Oke, selanjutnya ada teori abreviasi. Nah, abreviasi ini merupakan pemendekan salah satu atau beberapa bagian leksem. Nah, contohnya ada pada kalimat pen ngatain jamet entar dibilang rasis. Nah, yang perlu digarisbawahi sebagai teori abreviasi ini adalah pada kata pennya. Nah, pennya itu kan berasal dari kata pengen ya. Nah, cuma di sini itu karena mengalami pemendekan pada salah satu atau beberapa bagian leksem, sehingga yang dikekalkannya itu adalah pada 3 fonem awalnya, yaitu pennya. Nah, ini sesuai ya dengan teori abreviasi. Nah, kemudian sedangkan kata jamet di sini itu merupakan akronim karena berasal dari kata Jawa metal. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu ada teori anagram. Nah, teori anagram ini merupakan permainan kata gitu dari beberapa fonem yang sama. Nah, contohnya adalah pada kalimat lo belum tahu aja emoji itu kane banget kalau buat menjamet. Nah, di sini yang menjadi teori anagramnya adalah pada kata kane yang awalnya itu kan dari kata kena ya. Nah, kemudian ada contoh yang kedua nih, ada ngab, istri juga bukan ART lu. Nah, ngab ini kan berasal dari kata bang. Nah, cuma karena di sini mengalami permainan kata yang berasal dari beberapa fonem yang sama, nah sehingga bang ini jadi ngab. Kemudian teori yang keempat adalah hibrida. Nah, hibrida ini merupakan campuran dari kata serapan yang tidak sesuai. Nah, contohnya adalah pada kalimat
hey, kenawai, mikir yang aneh-aneh. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam teori hibrida ini adalah pada kata kenawai. Kan seharusnya kalau dalam bahasa Indonesia yang betulnya itu adalah kenapa. Cuma, why itu kan adalah kata bahasa yang dari bahasa Inggris ya. Nah, ini tuh tidak sesuai karena ini tuh salah gitu ya, dari dicampurin gitu dari ke Y. Nah, ini tuh masuknya ke dalam teori hibrida. Nah, kemudian ada perubahan bentuk suku kata. Nah, perubahan bentuk suku kata ini contohnya adalah pada kata santuy. Nah, contohnya ada pada kalimat ini. Oke, kemudian ada kata gemoy. Nah, contohnya ada pada kalimat ini. Oke, nah, kata santuy itu kan berasal dari kata santai ya. Cuma karena ini tuh mengalami variasi, kan salah satu sifat bahasa itu adalah bervariasi ya. Nah, di sini tuh kata santai ini variasinya adalah santuy, dan kata gemoy yang seharusnya gemas ini variasinya adalah gemoy. Oke, jurnal kata bahasa Indonesia sebagai penanda register Twitter ini dalam suatu kajian morfologi ini menurut saya dominan kelebihannya gitu ya, karena kan jurnal ini tuh bersifat novelty gitu atau aktual, terbaru. Nah, jadi kemudian bersifat faktual juga gitu karena sesuai dengan fakta perkembangan bahasa Indonesia saat ini gitu ya, semenjak sosial media ini semakin ramai. Nah, kemudian kelebihannya juga bahasanya itu mudah dimengerti oleh saya gitu sebagai pembacanya. Nah, sehingga apa yang awalnya saya bertanya-tanya kok bisa seperti ini gitu ya, bervariasi sekali bahasa ini. Nah, itu tuh semua pertanyaan saya tuh terjawab gitu karena telah membaca jurnal ini. Adapun kritik dan saran saya sebagai pembaca di jurnal ini tuh terdapat kekurangan gitu ya menurut saya, yang membuat saya sebagai pembacanya kebingungan. Jadi kan penulis itu mencantumkan pendapat ahli. Nah, namun di situ tuh kayak misalkan nih satu paragraf baru nama ahlinya. Nah, jadi itu tuh membuat saya kebingungan. Jadi pendapat dari ahli A itu tuh dari kalimat mana sampai mana sih? Nah, itu membuat saya kebingungan. Kemudian yang kedua, kan penulis itu mencantumkan beberapa pendapat ahli, namun penulis itu tidak menyimpulkan beberapa pendapat ahli tersebut. Sekian review jurnal dari saya yang berjudul Kata Bahasa Indonesia Penanda Register Suatu Kajian Morfologi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nur Hasanah SSM Hum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.